Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini mengupas tentang entry strategi dan strategi challenge. Dicontohkan di opening case-nya di Charles ini, bukunya Charles Hill tentang GM, General Motor ya. Bagaimana dia mendapatkan advantage, keuntungan yang sangat luar biasa menjadi first entry. Jadi masuk pertama kali di market yang potensial market yang sangat besar namun belum menunjukkan tapi sudah menunjukkan tanda-tanda misalnya harus memahami betul dari indikator makro misalnya tentang pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai meningkat. Misal Cina sebelum maju, jadi 2000 di tahun 2000 boom untuk car GM yang dijual di China, tapi sebelum 2000 tentu bagaimana GM sendiri masuk di pasar China dan juga sama dengan Tesco merupakan perusahaan retail terbesar di UK, eh, United Ketapang, oh bukan ya, United Kingdom dari Inggris karena dia di melihat bahwa potensi untuk mengembangkan market internasional itu sangat luar biasa untuk masuk di Thailand, kemudian di Chinese dan strateginya adalah strategi aliansi misalnya untuk GM itu karena satu-satunya yang diperbolehkan untuk strategi aliansi di China. Kalau di Thailand, kemudian di Singapura. Kita bisa melihat toko besar seperti Tesco ada di sana. Case-nya yang pertama yaitu tentang GM atau General Motor yang ada di China. 2000 akhir itu menunjukkan apa namanya pertumbuhan salesnya yang menurun. Nah, kalau misalnya salesnya yang sudah menurun, GM ini General Motor itu berarti dia butuh untuk mengembangkan market, ekspansi namanya. Kenapa? Karena tahun 2000 itu resesi yang sangat dalam di Amerika Serikat, kemudian penurunan penjualan dari kendaraan khususnya di motor sehingga kalau dilihat itu penurunannya dari 44% menjadi 19%. Sangat luar biasa sehingga bagaimana tahun sebelumnya malah jadi harus memang bisa melihat di negara mana yang potensi pasarnya itu bisa di entry gitu dimasukin ya. Kemudian tahun 97 kemudian investasi yang sangat besar dilakukan oleh GM dengan strategi aliansi. Aliansi itu satu-satunya strategi yang diperbolehkan di China pada waktu itu sehingga tidak ada pilihan bagi GM untuk masuk ke China 1997. Jadi eh, manajer dari GM itu paham betul bahwa kondisi Amerika yang sudah slow down ekonominya, kemudian stuck misalnya, kalau misalnya setiap orang sudah punya mobil, tentu agak susah misalnya untuk memarketkan, untuk menjual mobil lebih banyak lagi karena saturated marketnya sudah jenuh, sehingga butuh pasar yang lebih besar dan tentunya di situ adalah pasarnya di China. Walaupun tahun 97 penjualan mobil waktu itu sangatlah rendah, sekitar 14.000. Jadi tahun 96 itu belum menunjukkan ekonomi China yang sangat boom untuk industri mobil, masih 400.000. Kita berarti hebat sekali dari investasi dari GM ini, manajer investasinya. Bagaimana tahun 97 dia masuk ke China, kemudian dia investasi, dia bagaimana establish investasinya itu untuk aliansi itu dan membangun dalam butuh waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun, tahun 2000 itu penjualannya mencapai 3 juta dalam setahun. Nah, itu tentu luar biasa. Karena eh, tentu bagaimana eh, GM sendiri, orang-orang ahlinya itu sendiri harus memahami betul terhadap potensi pasar yang di China. Karena kalau misalnya tidak, tentu banyak investasi yang gagal dan itu berdampak kepada kesehatan dari finansial dari General Motors secara keseluruhan baik di United States maupun di China. Nah, eh, artinya adalah sebelum China itu boom dari industri mobil, GM menjadi yang pertama masuk di China dan pada waktunya 3 tahun kemudian setelah industri mobil sangat boom, penjualannya bisa mencapai 3 million cars di China tahun 2000.
Nah, tentu di situ prestasi yang sangat luar biasa. Sekarang misalnya produk China, kalau kita lihat ada Wuling, kita lihat di bawah ini. Nah, ini punyanya plug-in, jadi sudah elektrik kan. Nah, ini kalau kehujanan nanti strobo, enggak ya, sudah sangat safety. Nah, kalau misalnya kita lihat itu mereka bekerja sama dengan SAIC ya, partnernya dengan partnership dengan SAIC. SAIC itu yang ditunjuk oleh pemerintahan China. Kemudian di situ ada Wuling. Jadi kalau misalnya kita tidur, nah tentu ada bantal, ada Wuling. Oh, bukan itu Wuling ya. Wuling itu yang banyak berkeliaran di Indonesia. Yang kalau menurut kita itu produknya produk Chinese. Nah, tentu tidak gitu. Jadi dia itu tentu di core quality-nya itu punya GM, General Motor. Sedangkan di mungkin assembly-nya, mungkin di spare part yang bisa kita bisa lihat nanti secara dalam mungkin case-nya kalau Wuling sendiri itu bagian apa saja yang Wulingnya, bagian apa saja yang punyanya GM-nya. Tentu di bagian core untuk motor itu di engine-nya mungkin dari punyanya GM. Kemudian Cadillac, kemudian Chevrolet. Nah, itu ada semua di Indonesia dan di situ GM itu kemudian memperlebar untuk partnershipnya dengan SIC tadi, Chinese tadi, Wuling dan lain sebagainya itu dengan merek Wuling itu sendiri, dengan merek Cadillac itu sendiri, dengan merek Chevrolet itu sendiri. Jadi kalau misalnya banyak berkeliaran di kita, ada Cadillac, ada Chevrolet, ada Wuling, nah itu sebenarnya adalah produsennya partnership antara Chinese dengan Chinese company dengan SAIC namanya dengan GM atau General Motor yang memang General Motor ini merupakan perusahaan terbesar motor yang ada di Amerika dan ada di dunia. Kalau kita lihat di sini dari historinya tahun 2000 mereka boom GM, tapi sebelumnya dia masuk 97, tapi 96 itu market orang China masih belum banyak untuk membeli mobil sekitar 400.000, padahal penduduknya sangat luar biasa, miliaran. Yang tentu dibandingkan jumlah penduduk yang sangat besar, ada potensi besar untuk mengembangkan industri motor. Nah, GM ini masuk duluan. Jadi kita nggak tahu kenapa pada waktu 96 itu cuma 400.000 penjualannya, tapi 97 GM masuk. Karena melihat mungkin indikator makro, eh, indikator makro itu misalnya pertumbuhan ekonomi yang boom terus, expand terus ya, setiap tahun kemudian stabil, kemudian income per kapitanya juga naik, kemakmuran menjadi meningkat, kemudian masyarakat menginginkan infrastruktur sudah ada. Nah, tentu di situ GM sudah bisa expand tahun 97 walaupun marketnya sangat kecil. Nah, kemudian bersama dengan SIC tadi mereka memproduksi GM itu Sunshine. Nah, itu untuk untuk pembersih piring, oh bukan ya. Wuling Sunshine ada di Indonesia belum masuk kayaknya. Kemudian ada minivan, tiny minivan. Nah, itu yang kecil-kecil. Jadi itu apa namanya untuk stiker-stiker itu yang harganya sangat murah dan bisa dipasarkan di apa di internal dulu di China dulu. Setelah China mungkin baru bisa punya learning dan 2021 tentu 20 tahun itu sangat luar biasa learningnya dari perusahaan SAIC dari China sendiri untuk berani untuk di samping brandnya sudah ada Wuling misalnya kemudian untuk bisa ekspansi ke luar negeri. Nah, itu yang contoh untuk GM dengan SIC dengan Wuling. Jadi kalau kita lihat Wuling itu berarti punyanya Chinese company bukan. Jadi dalamnya adalah memang. Nah, disitulah global company. Jadi kita memahami betul bahwa global company itu mencari negara-negara yang punya potensi untuk atau peluang untuk memarketkan barangnya. Sama dengan eh, General Electric sebelumnya atau Philips gitu ya. Kemudian the largest electric company di dunia yang ada di nanti kita kupas yang Philips. Jadi strateginya sama. Jadi GM itu dia punya core untuk membuat engine,
kemudian itu dia menguasai, kemudian dia di Amerika sudah karena krisis, maka dia butuh market untuk menjual di seluruh dunia, dan dia melirik salah satu negara yang memang di situ harus dilihat tentang kompetitornya juga. Nah, kenapa penting melihat kompetitornya? Kita lihat tentang Tesco. Tesco itu perusahaan retail atau toko terbesar yang ada di UK, United Ketapang, oh bukan ya, Ketapang Sampang ke utara, United Kingdom, yang mana dia masuk di expand di global UK ini, karena melihat peluang pasar untuk pengembangan pasar tidak hanya di Eropa saja, tapi di negara-negara, tidak hanya di Inggris saja, tapi di Eropa gitu ya, di Eropa bagian barat, kemudian di Amerika bagian utara. Nah, selain melihat bahwa brand yang atau internal yang krisis, misalnya kalau yang di GM, kemudian pengembangan pasar untuk meningkatkan pasar, tentu memahami betul terhadap kompetitor. Apakah di situ ada kompetitor atau enggak? Nah, kalau misalnya di situ ada kompetitor, misalnya di North America ada punyanya Target, punyanya Walmart yang punya Samsuri, oh bukan ya, punya Sam Wilson, itu sangat luar biasa, sehingga Tesco tidak masuk di Amerika, US, tapi dia masuk di misalnya di Hungaria, kemudian masuk di apa, Republik Czech, kemudian Slovakia, kemudian Ireland, Irlandia, kemudian Thailand, kemudian di Korea Selatan. Kenapa? Karena pertimbangan dari kompetitor tadi. Kalau kompetitornya besar, perusahaan global juga atau perusahaan yang besar, misalnya dimasuk itu agak susah untuk menguasai market. Tapi kalau misalnya tidak ada kompetitor di Malaysia, misalnya kemudian di China, dia bergabung dengan grup hypermart chain yang ada, yang punya High Mall namanya. Jadi dia joint venture namanya. Kalau yang sebelumnya itu aliansinya apa gitu, yang ini punyanya joint venture. Jadi kita kupas itu apa saja, apa namanya, terhadap strategi aliansi itu apa saja. Nah, tentu begitu masuk di China, Tesco berhasil. Begitu masuk di Malaysia, Tesco berhasil. Di Thailand berhasil. Kenapa? Karena keberadaan kompetitor, di samping juga melihat tren belanja masyarakat yang mulai apa namanya, berangkat ke di hypermarket chain namanya. Jadi dia itu apa, toko-toko yang sangat besar yang tidak hanya menjual satu produk saja, satu jenis, satu kategori produk saja, tapi banyak kategori, dari produk consumer good, dari toiletries misalnya, dari apparel, kemudian dari liquor dan lain sebagainya. Nah, itu kategori produknya banyak, sehingga uh, di samping juga mereka sudah memiliki learning sangat. Kalau misalnya di Philip, pengembangan Philip itu dia hanya mengcopy saja, copycat. Jadi di perusahaan headquarternya di basisnya misalnya itu manufakturnya di mana, di copy aja. Di begitu dia expand ke luar negeri, dia di copy aja. Sama mungkin, cuma di sini belum dijelaskan. Saya mikirnya sama, tapi mereka biasanya menggunakan kombinasi antara pekerja-pekerja lokal untuk pemahaman behavior dari lokal. Misalnya kalau di Taiwan, misalnya dia bekerjakan orang-orang Taiwan untuk memahami terhadap perilaku orang Taiwan, sama dengan di Thailand mempekerjakan orang-orang Thailand untuk memahami perilaku orang Thailand dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ, tentu ada persamaan di GM sama Tesco. Di samping juga potensi pasar yang besar untuk expand, dia melihat dari kompetitornya juga. Analisis kompetitor menjadi penting. Kalau tidak ada kompetitornya, dia langsung masuk aja untuk mengembangkan. Apakah serta-merta dia meningkat? Nah, di Thailand 98 dia eh, mengembangkan ekspansi dengan misalnya membeli 75% dari punyanya Lotus, retail, toko lokal retail di Thailand. Jadi perlu untuk lebih ekspansif mungkin kalau di grosir itu ya, di toko-toko itu, dibandingkan dengan kalau General Motor itu, karena di motor mungkin tak terlalu tak terlalu agresif untuk, jadi cuma di beberapa join dengan beberapa perusahaan saja, SIEC-nya aja.
Kemudian tahun 2010 tentu menjadi pasar yang terbesar di dunia. Kemudian GM menjadi pemain yang sangat menguasai di pasar itu karena dia sudah masuk duluan. Dari 10 tahun rentan di China, pengembangan untuk masuki market di China, kemudian dia bisa menguasai pasar karena memang dia masuk lebih dulu. Nah, tentu dia melakukan joint venture dengan Shanghai. Shanghai itu apa, kacang ya? Oh, bukan ya. Shanghai Automotive Industry Corp, CIC, di mana tentu itu yang disesuai dengan apa namanya, di pemerintah, peraturan pemerintahnya, penunjukan dari SAIC tadi yang ada Wuling dan lain sebagainya. Kemudian timing menjadi penting untuk masuk di international market itu. Kemudian dia melihat juga ada beberapa perusahaan, ada beberapa negara seperti China, India itu juga saya pikir sangat mirip dengan China. Marketnya besar, kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan global itu seperti GM, Tesco itu mau masuk di sana nantinya. Kemudian Indonesia di sini marketnya besar, kemudian pertumbuhan ekonomi yang bagus, kemudian standar hidupnya yang mulai meningkat, yang mana pada waktu itu memang masih relatif sangat miskin tahun 97 ke bawah. Kemudian eh, kita melihat di situ, walaupun tahun 97 itu kondisi di China sangat memprihatinkan dan miskin, namun di GM itu masuk di Cina, tidak masuk di India dan di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu mungkin dari sisi marketnya yang kurang kurang menarik. Seandainya masuk di Indonesia dulu, mungkin di situ karena ekonomi growth, mungkin kemudian living standarnya yang belum seperti China. Sedangkan China sudah menunjukkan ke arah sana. Kemudian Tesco juga agresif memang di operation di luar negeri itu karena dia mencaplok Lotus, punya Lotus di Thailand itu dia beli sahamnya 76% dan sebagainya untuk menguasai di sana. Kemudian dilihat dari merek, memang kalau misalnya seperti Tesco masuk di Thailand, masuk di Malaysia, masuk di China, masuk di Slovenia dan lain sebagainya itu dengan strong brand yang kuat Tesco, tentu mereka eh, tidak meragukan lagi tentang quality dan pelayanan dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun harganya mungkin lebih, kalau dibandingkan dengan lokal mungkin seperti Lotus di Thailand, kalau misalnya kita bandingkan eh, Circle K misalnya di mall-mall atau di mana, di beberapa rest area itu, rest area tol ya, itu ada Circle K dibandingkan dengan Indomaret dan sebagainya, itu memang ada layout, kemudian ada apa namanya, produk-produk yang memang secara internasional mereka punya, namun tidak punya mungkin di produk untuk store yang lokal seperti Indomaret, dan seperti misalnya air minum di mana, dari Himalaya, misal Himalaya Mountain Aqua gitu ya. Nah, itu tidak punya, tim yang banyak kalau di Indonesia kan Aqua sama Club. Nah, itu yang bisa opening case-nya untuk internasional ini, untuk yang entry strategi sama strategi kalian. Nanti kita kupas lagi secara detail. Tapi yang pasti itu yang di awal mereka punya core dulu, core kompetensi yang memang cara inti dan susah untuk ditiru dari perusahaan lain. Kemudian dia ngembangin di lokal dulu, GM, Tesco, dia berhasil di UK, Tesco itu 20% market, dia langsung expand. Kalau belum misalnya punya bisnis baru, startup bisnis baru, kemudian memulainya di Indonesia, seperti saya ambil contoh saat luar biasa di Gojek misalnya, kemudian setelah di Indonesia dia menguasai hampir 50% misalnya market untuk digital driver, kemudian dia expand ke sampai di Eropa, di Belanda itu sudah mengenal namanya Gojek. Nah, dari case-case di sini misalnya, begitu dia expand ke luar negeri secara global, dia mengcopycat aja, mengcopy dari home base-nya. Kalau Gojek misalnya masuk di Malaysia, dia bagaimana strategi dan operation menjalankan bisnisnya sama dengan Indonesia, kemudian diterapkan di Malaysia. Namun penggunaan local worker
Jadi pekerjaan-pekerjaan lokal itu untuk penyesuaian-penyesuaian, misalnya tentang perilaku yang berbeda antara satu dengan satu yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu eh, agak beda misalnya dengan di Belanda, misalnya kalau di Belanda lebih tertib dan sebagainya, di Indonesia tertib juga, cuma di Belanda lebih tertib dan sebagainya. Kemudian mereka itu apa namanya, nah itu butuh memang penyesuaian-penyesuaian. Setelah butuh waktu beberapa tahun, memang GM aja butuh waktu 3 tahun untuk dapat momentum dia market boom dan menguasai pasar di China. Namun kalau kita lihat memang uh, dari GM, dari case GM. Jadi kalau kita lihat Wuling, misal ada produk punyanya Shanghai, ada produk punyanya motor punyanya China, itu tidak murni dari punya China, tapi di dalamnya ada punyanya General Motor. Yaitu itu saja perusahaannya. Jadi yang menguasai dunia gitu. Nah, mungkin itu dulu, nanti kita lanjut di technical atau detail tentang entry strategi dan strategic alliance. Terima kasih.